Halo sobat, kembali lagi di RD Channel. Sebelum melanjutkan pembahasannya, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, supaya lebih berkembang lagi dan supaya gue lebih bersemangat lagi mengupload video, serta gue bisa memberikan informasi yang edukatif dan informasi yang positif buat kalian semua. Dan sebelum melanjutkan pembahasannya, gue juga mau berterima kasih kepada kalian penonton setia RD Channel yang dari awal sampai sekarang. Berkat kalian, RD Channel masih ada sampai sekarang dan masih terus berkembang. Itu berkat kalian semua. Jadi untuk kalian penonton RD Channel yang dari awal, gue sangat berterima kasih banget. Semoga kebaikan kalian dibalas kebaikan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di sini di video ini gue mau membahas tentang apa ya? Tentang cara berpikir positif untuk seseorang yang mengidap anxiety disorder. Yang seperti kita tahu ya, ketika anxiety itu datang, pikiran kan kacau kemana-mana, bahkan yang nggak mungkin yang masih jauh banget udah kita pikirin jeleknya akan kayak gimana, seperti itu. Jadi di sini gue mau berbagi tips atau cara, yaitu cara berpikir positif untuk pengidap anxiety disorder. Oke, yang pertama adalah lebih banyak tersenyum. Cara berpikir positif yang cukup sederhana adalah ternyata tersenyum. Tersenyum itu dapat membuat kalian lebih tenang dan berpikiran positif. Dalam sebuah penelitian, ada sebuah penelitian, orang-orang yang tersenyum ketika melakukan tugas yang penuh dengan tekanan, mereka merasa lebih positif setelahnya daripada orang yang tidak menunjukkan ekspresi senyum sama sekali. Jadi itu perbedaannya. Jadi meski kalian sedang mendapat tekanan hidup, persoalan hidup, jadi cobalah untuk tegarkan diri dan cobalah untuk tersenyum. Itu yang pertama. Cara berpikir positif yang kedua adalah berbicara hal positif pada diri kalian. Nah, berbicara pada diri sendiri mungkin kerap disebut sebagai gangguan mental. Namun kalian harus tahu bahwa ternyata kebiasaan ini jika dilakukan secara benar justru efektif untuk membuat otak berpikir lebih positif. Hal yang dibicarakan itu tidak bisa sembarangan juga untuk bisa berpikir positif dan dewasa. Lalu kalian bisa mulai dengan rutin berbicara hal positif kepada diri kalian sendiri. Berhentilah mengkritik diri sendiri seperti, gua begini banget sih, gua kok begini gitu. Jangan berpikiran atau menjudge diri kalian dengan hal yang negatif. Karena jika kalian sering melakukan menjudge diri kalian itu hal yang negatif, opini yang negatif tentang diri sendiri, ya itu akan sulit dihilangkan. Dan ada penelitian bahwa menunjukkan
Ada perubahan kecil dalam cara kalian berbicara pada diri sendiri itu dapat mempengaruhi kemampuan Anda untuk mengatur perasaan, pikiran, dan perilaku ketika Anda berada di bawah tekanan. Ya, yang tadi gue kasih tahu ya, hindari untuk menyalahkan diri sendiri, mengkritik diri sendiri, seperti itu. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah berbuat baik. Nah, berbuat baik ternyata ya, berbuat baik ini dapat membuka pikiran kalian tentang orang lain. Ya, terkadang kalian mungkin hanya melihat orang dari penampilannya doang nih. Dan langsung kalian itu berpikiran negatif dia langsung berpikiran negatif kepada orang tersebut. Padahal kalian belum tahu apa yang ada di dalam hatinya orang tersebut. Nah, oleh sebab itu, berbuat baik akan mengubah pikiran Anda menjadi lebih positif. Selain itu, kalian juga dapat lebih menghormati dan menghargai orang lain. Jadi, jangan ragu untuk menunjukkan sikap positif kepada siapapun. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah, ini ya mungkin ini sangat penting banget ya, penting banget ini yang keempat. Biasakan selalu bersyukur. Karena apa? Membandingkan diri sendiri dengan orang lain itu memang sulit untuk dihentikan. Tapi kebiasaan ini bisa menimbulkan perasaan negatif dalam diri kita sendiri. Seperti iri, dengki, rendah diri, seperti itu. Nah, orang yang suka membandingkan dirinya dengan orang lain juga biasanya memiliki pikiran yang lebih kalut. Oleh sebab itu, membiasakan diri untuk bersyukur bisa membuat pikiran tetap positif, serta hidup terasa lebih mensyukuri, dan hidup itu terasa lebih tenang dan lebih berarti. Jadi, Anda dapat mensyukuri apapun yang telah Anda miliki saat ini, baik kalian memiliki keluarga, teman, pekerjaan, atau hal apapun ya yang membuat kalian itu bahagia. Seperti itu. Dan yang nomor 5, ini juga sangat penting banget ini. Cara ini kayaknya ampuh ya. Ya, karena yang kelima ini sering gue lakukan juga gitu. Ya, yang kelima adalah tertawa. Bukan hanya senyum doang. Ternyata tertawa itu juga bisa menjadi cara untuk memunculkan pikiran yang positif. Ada penelitian menunjukkan bahwa tertawa dapat mengurangi stres, kecemasan, dan depresi. Lalu tertawa juga dapat meningkatkan suasana hati dan membuat beban yang ada itu terasa berkurang. Seperti itu. Jadi perbanyaklah tertawa dengan menonton video-video lucu, film komedi, apapun itu yang membuat kalian bisa tertawa, lakukan. Ya, bisa dengan teman, ngobrol, saling tertawa kan bisa ya. Jadi seperti itu, mudah banget. Itulah yang kelima. Dan yang keenam, ini adalah membayangkan masa depan yang baik. Ya, ada penelitian menunjukkan bahwa membayangkan masa depan yang baik itu
entah mengenai karir, hubungan, apapun itu dapat membuat Anda lebih bahagia di masa sekarang. Nah, hal ini tentu bisa membantu Anda untuk berpikir positif dan tidak mencemaskan apa yang akan terjadi di masa depan. Karena sering nih orang yang anxiety kan mikirnya yang terlalu ke depan banget nih. Wah, nanti besok begini, nanti begitu, nanti begini, nanti begitu. Nah, itu tuh yang ada di kepala kita ya biasanya ya, penderita anxiety ya. Nah, tapi dalam hal ini tentang membayangkan masa depan yang baik ini, cara ini jangan sampai kalian jangan sampai terlena untuk melamun, berhayal yang berlebihan gitu, jangan sampai terlena lah kalian. Kalian juga harus bersikap menunjukkan tindakan yang nyata untuk mewujudkan masa depan yang baik. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah yang ketujuh, terus berlatih. Ini yang sering gue sampaikan juga. Menerapkan cara berpikir positif dan dewasa itu gak bisa kalian lakukan hanya sekali atau 2 kali. Ya, emang gak bisa. Bahkan orang yang tampak optimis pun pasti pernah menghadapi situasi yang membuatnya berpikiran negatif. Pasti. Jadi, buat kalian teruslah berlatih dan mengingatkan diri kalian untuk berpikir positif. Nah, berpikir positif itu adalah kunci keberhasilannya. Terus dilatih berpikir positif. Lalu, ya memang sih sesekali itu mungkin akan terbesit ya. Apalagi kita penderita anxiety pasti akan terbesit pikiran yang negatif di saat-saat tertentu. Tapi jangan biarkan pikiran negatif itu menguasai diri kita. Oke, kita terima ini, pikiran ini pikiran negatif ini adalah salah satu gejala penyakit anxiety. Jadi segera alihkan pikiran kalian itu ke hal yang bisa meminimalkan pikiran negatif itu dengan cara ya tadi berpikir positif. Dialihkanlah kemana gitu. Kalian berpikir positif, oh ya nggak mungkin lah, nanti pasti ada jalan keluarnya, misalnya seperti itu. Ya, sampai di sini dulu tips atau cara yang gue kasih tahu, cara berpikir positif untuk pengidap anxiety disorder. Semoga info ini bermanfaat buat kalian. Dan supaya info ini bisa meredakan pikiran negatif kita. Oke, sekian dulu video gue kali ini. Semoga kalian diberikan umur panjang, kesehatan, dan rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ciao.